Siapapun yang mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dipastikan 90% rata-rata mereka itu tidak benar. Bahkan Wali Songo sendiri setelah dilakukan riset selama 10 tahun, ternyata itu tidak benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kita tentunya sudah tahu semua bahwa sekarang lagi ramai, lagi santer masalah untuk pembuktian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib perlu dilakukan tes DNA. Apakah mereka betul-betul keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hanya mengaku-ngaku saja? Jadi para habib yang ada di Indonesia khususnya ini perlu dites DNA agar diketahui, terbukti 100% bahwa itu adalah memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini bukan baru sekarang sih. Dari dulu kita kemana? Kok baru sekarang kita punya inisiatif untuk melakukan tes DNA terhadap para habaib yang mengaku keturunan Nabi yang ada di Indonesia ini? Itu para ustadz-ustadz salafi, ustadz-ustadz wahabi sudah dulu mempermasalahkan. Bahkan Riyad Badri itu mengatakan bahwa putus mongkoti, tidak ada keturunan Nabi. Bahkan Zainal Abidin yang akan saya komentari saat ini, Ustadz Zainal Abidin, itu sudah bisa dipastikan yang mengaku keturunan Nabi 90% itu tidak benar. Bahkan Wali Songo setelah dilakukan riset oleh Zainal Abidin selama 10 tahun, ternyata tidak terbukti keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Zainal Abidin, bukan kata saya, ya, bukan kata saya. Saya tetap husnuzan, yakin para habaib yang ada di Indonesia ini yang sudah terbukti ada di Rabithah Alawiyah, itu saya yakin husnuzan 100% itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya prinsip, lebih baik saya husnuzan semua habaib yang tercatat di Rabithah Alawiyah itu adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun misalnya husnuzan saya itu salah, ternyata ada yang bukan keturunan Nabi misalnya, daripada saya suudzon bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap walaupun suudzon saya itu benar. Misalnya saya suudzon terhadap habib ini misalnya bahwa ini bukan keturunan Rasulullah, ternyata memang benar bukan keturunan Rasulullah, saya lebih baik husnudzon. Asalkan sudah tercatat semuanya di Rabithah Alawiyah, saya sudah husnudzon itu adalah benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya punya prinsip lebih baik husnudzon sekalipun salah daripada suudzon sekalipun benar? Karena begini, misalnya sekarang Habib Bahar ya, yang jadi permasalahan Habib Bahar. Saya menyangka Habib Bahar, husnudzon Habib Bahar itu adalah keturunan Rasulullah karena sudah tercatat di Rabithah Alawiyah. Andaikan sangkaan saya salah misalnya, ya enggak apa-apa kan? Salah. Daripada saya sekarang suudzon bahwa Habib Bahar itu bukan keturunan Rasulullah, ternyata setelah saya hujat, setelah saya caci, setelah saya benci misalnya, dia ternyata memang betul-betul keturunan Rasulullah, kan bahaya ini. Baik, mari kita dengarkan sekarang fatwanya atau penjelasannya Ustadz Zainal Abidin LCMA. Jadi yang mempermasalahkan nasabnya para habaib itu dulu sudah orang-orang Wahabi, kita keduluan mereka. Seseorang mengaku masih keturunan di silsilah keluarga Nabi Muhammad,
mereka mempunyai san. Ikhwah sekalian, siapapun yang mengaku turunan Rasul 90% rata-rata nggak benar. Nah itu sudah keduluan Ustadz Zainal Abidin, 90% nggak bener yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu. Siapapun yang mengaku turunan Rasul 90% rata-rata nggak benar. Karena turunan Rasul itu nggak butuh pengakuan, ya. Orang yang benar-benar turunan Rasulullah itu yang tidak diragukan cuma satu, Imam Mahdi aja nanti. Imam Mahdi aja nanti. Langsung ketemu di belakang ya. Ya Pak Zainal Abidin langsung ketemu di belakang. Jadi sekarang 90% tidak benar yang ngaku keturunan Nabi. Nanti ketika ada yang punya anak Imam Mahdi berarti itu benar. Ya betul. Logikanya masuk akal. Akalnya masuk kemana tidak tahu. Selain itu, karena anaknya Hasan Husain, Husain itu banyak istrinya, kalau nggak salah 25, ya otomatis mati cerai 25. Hasan juga begitu, istrinya banyak sekali, Hasan Husain, ya. Sekarang yang jadi masalah yang mana? Apanya yang mana Pak Zainal Abidin? Andaikan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu 100 sekalipun istrinya ya, 100 cerai, mati, nikah, terus seperti itu. Kemudian 100 orang itu punya anak masing-masing. Ya itu keturunan Nabi semua Pak Zainal Abidin. Gimana sih sampean itu? Nasabnya itu dari laki-laki, dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kecuali satu cuman oleh ulama yang ditetapkan mempunyai nasab, yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak Zainal Abidin. Jadi walaupun dari hasil istrinya yang ke-125 misalnya Pak Zainal Abidin, ya itu tetap keturunan Nabi, anaknya Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Husain. Tentang masalah silih, bahkan Wali Songo itu diakui semua turunan Rasulullah. Setelah saya melakukan penelitian hampir 10 tahun, nggak ada yang benar. Wah hebat, tepuk tangan untuk Pak Zainal Abidin. Wah, jadi sampean melakukan riset selama 10 tahun untuk membuktikan bahwa 100% Wali Songo tidak terbukti keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita bedah hasil risetmu itu Pak Zainal Abidin? Di mana ayo? Setelah saya melakukan penelitian hampir 10 tahun, nggak ada yang benar. Ya, nggak ada yang benar. Ya, nggak ada yang benar. Itu. Dengan demikian, siapapun yang ngaku itu rata-rata 90% nggak benar. Kalau Wali Songo itu hasil riset Anda Pak Zainal Abidin, bahwa Wali Songo itu tidak terbukti keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riset Anda selama 10 tahun. Kalau yang menyatakan 90% itu bukan keturunan Rasulullah, para habaib, para dzurriyyah Nabi yang mengaku di sini ini 90% kata aja Anda itu bukan dari keturunan Nabi, bukan keturunan Rasulullah, itu hasil riset juga ya Pak Zainal Abidin. Berapa tahun semuanya Anda itu Pak Zainal Abidin melakukan riset itu?